Selamat pagi, Ibu Bapak, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mengetengahkan sebuah presentasi, yaitu efektivitas hukum internasional di tengah realitas hegemoni kekuasaan, tinjauan kritis antara cita-cita hukum dan doktrin realisme politik. Perkenalkan, nama saya adalah Widya Pranoto. Latar belakang masalah. Oh ya, kita akan membicarakan mengenai realisme politik berdasarkan pemikiran dari Thomas Hobbes, seorang filsuf sosial politik dari Inggris. Latar belakang masalah. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Secara normatif, hukum internasional berdiri di atas pilar sovereign equality atau kesetaraan dan kedaulatan. Sebuah prinsip bahwa semua negara besar maupun kecil itu memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Namun jika kita melihat bentang sejarah dalam realitas praktiknya, dalam hubungan internasional sering kali jauh dari norma tersebut. Negara-negara besar, khususnya pemenang Perang Dunia Kedua, kerap memanipulasi celah hukum demi agenda politik mereka. Ketimpangan ini memicu pertanyaan mendasar, apakah hukum internasional benar-benar efektif sebagai instrumen keadilan? Ataukah ia sebenarnya tidak berfungsi atau disfungsi ketika berhadapan dengan kepentingan strategis negara-negara di kawasan tersebut? Untuk memandu jalannya pembahasan, saya akan merumuskan 3 pertanyaan dalam rumusan masalah. Pertama, sejauh mana efektivitas hukum internasional melalui lensa realisme Thomas Hobbes? Kedua, apakah hukum internasional hanya berfungsi sebagai instrumen bagi negara pemenang Perang Dunia Kedua? Dan yang ketiga, dari segi kedaulatan, bagaimana memandang kedaulatan di tengah fenomena intervensi sepihak tersebut yang dibungkus dengan argumen legal. Tujuan pembahasan dari paparan ini adalah ada 3. Pertama, untuk menganalisis efektivitas hukum internasional secara teoritis dengan membandingkan doktrin hukum normatif dengan realisme Hobbesian. Yang kedua, mengevaluasi praktik empiris negara-negara yang terkena dampaknya seperti Irak, Venezuela maupun Iran dalam koridor tanggung jawab negara. Yang ketiga, sebagai refleksi akademis, memberikan pandangan kritis mengenai posisi hukum dalam dunia internasional yang seringkali disetir oleh kekuatan kasar, yaitu para pemenang Perang Dunia Kedua. Lensa realisme dari Thomas Hobbes. Sekarang mari kita masuk ke landasan teori utama kita. Hobbes terkenal dengan gagasannya mengenai state of nature, suatu kondisi alamiah manusia sebelum terbentuknya otoritas negara yang berciri anarkis, penuh ketakutan dan konflik. Dalam konteks global, karena tidak adanya pemerintahan tunggal dunia yang membawahi negara-negara, maka hubungan internasional pada dasarnya berada dalam state of nature yang anarkis ini. Di sini, negara-negara itu saling bertahan hidup atau self-preservation, sehingga mereka akan menggunakan segala cara yang dipandang kadang dipaksakan, bukan sebagai kesepakatan sukarela, dan seringkali mereka menabrak batas-batas hukum internasional. Di slide ini saya mengutip kalimat Thomas Hobbes dari mahakaryanya Leviathan, yaitu covenants without the sword are but words and of no strength to secure a man at all. Yang artinya adalah hukum tanpa kekuasaan pemaksa atau pedang hanyalah wacana moral yang lemah. Hukum cenderung hanya berlaku bagi negara yang lemah. Bagi kaum Hobbesian, karena hukum internasional tidak memiliki pedang atau kekuasaan pemaksa global yang absolut, yaitu tidak adanya global Leviathan, maka hukum tersebut cenderung melunak menjadi sekadar wacana moral saja. Akibatnya tercipta standar ganda yang ironis. Hukum internasional sangat perkasa dan mengikat bagi negara-negara yang kecil yang lemah, namun mendadak menjadi tidak berfungsi dan tidak berdaya saat harus menjatuhkan sanksi efektif kepada negara-negara besar yang Ketimpangan struktural ini bukan sekedar asumsi, melainkan tercermin jelas dalam institusi global seperti PBB. Desain Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya bagi 5 anggota tetap adalah bukti nyata bahwa adaptasi realitas kekuasaan pasca 1945 ke dalam teks hukum karena dikuasai oleh 5 anggota tetap saja. Hegemoni legalistik ini
melahirkan apa yang disebut negara-negara besar bertindak sebagai penentu norma bagi dunia, sekaligus pelanggar norma tersebut. Ya, ketimpangannya di sini adalah mereka memiliki kekebalan, ya, secara de facto yang membuat penegakan state responsibility menjadi tidak berimbang antara negara adidaya dan negara kecil. Negara adidaya bisa memaksakan agendanya karena mereka menjadi hegemoni dunia, menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ya. Analisis, ada sebuah kasus di Irak, ya, kemudian di Venezuela serta Iran. Might makes right. Siapa yang berkuasa menjadi siapa yang benar. Ya. Pertama, invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 melalui doktrin preemptive strike, sepihak yang mengangkangi hukum internasional, bahkan tanpa adanya perintah dari mandat PBB untuk menyerang Irak. PBB memang tidak pernah berwenang untuk menyerang negara lain, ya. Dan jadi itu adalah tindakan sepihak dari pemerintah atau negara Amerika Serikat untuk menyerang Irak dengan dasar preemptive strike, walaupun terbukti kemudian tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan, dan itu berdasarkan laporan palsu semata. Kemudian dari Venezuela, Maduro itu diambil paksa oleh negara Amerika Serikat dengan dasar yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan karena berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, dan mereka tetap melakukannya. Kemudian Iran, tekanan sepihak berdasar kepentingan geopolitik murni ketika terjadi pemboman terhadap pemimpin besar Iran yang sekaligus kepala tertinggi, ya, pemerintahan mereka, dan hal ini juga melanggar norma-norma internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa demi kepentingan nasional, hukum internasional di state responsibility antara teori melawan versus realitas. Di slide ini saya menyajikan tabel komparatif untuk membedakan teori normatif dengan aspek tanggung jawab negara. Secara normatif, konsep imputability mewajibkan, ya, tanggung jawab negara pelanggar untuk tunduk pada yurisdiksi internasional dan memberikan reparasi atau ganti rugi. Namun dalam realitasnya, ya, konsep ini menjadi tidak relevan jika negara pelakunya memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang sangat besar. Mereka dapat mudah sekali menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional karena tidak ada eksekutor global yang berani atau mampu menghadapi mereka. Kritik terhadap new approaches. Kritik tajam terhadap realitas ini juga datang dari mazhab New Approaches to International Law atau NAIL, ya. Mereka mengkritik apa yang disebut sebagai fiksi aksiomatik, yaitu asumsi yang seolah-olah sudah pasti bahwa hukum internasional itu netral, adil, dan setara bagi semua orang. Para pemikir New Approaches ini atau NAIL ini membongkar fiksi dan berargumen bahwa bahasa hukum serta kedok universalitas sebenarnya sengaja dirancang untuk menyembunyikan dan melegitimasi kepentingan politik dari aktor-aktor dominan di panggung global. Menurut pemikiran Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum itu adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat, bukan sekedar sarana untuk memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok lain. Ya. Kita tidak bisa terjebak dalam skeptisisme radikal yang menganggap hukum sama sekali tidak berguna. Ya. Menurut pandangan Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional memang tidak boleh lepas dari realitas sosial maupun realitas dunia, tapi hukum juga tidak boleh menyerah begitu saja terhadap kekuasaan kasar. Efektivitas hukum harus didorong oleh semangat kerjasama internasional dan kesetaraan hukum yang substantif, bukan sekedar penegakan aturan secara kaku yang abai terhadap keadilan. Berdasarkan grafik analisis faktor di slide ini, ya, kita dapat menyimpulkan mengapa hukum internasional seringkali terkesan mandul dalam isu geopolitik tingkat tinggi. Faktor dominan adalah 90% absensi atau tidak adanya global leviathan, tidak adanya kekuasaan pemaksa di tingkat global untuk memaksakan hukum internasional itu, yaitu otoritas pusat yang independen dan berkuasa penuh. Faktor kedua adalah penggunaan kerangka legalitas sebagai kedok intervensi sepihak, 75%, karena mereka menggunakan dalil-dalil
atau argumen-argumen hukum juga ketika melanggar hukum internasional. Dan yang ketiga adalah fragmentasi serta lemahnya sistem sanksi akibat tersandaranya negara-negara lain oleh keunggulan negara-negara yang bergabung dalam Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya. Ini berpengaruh sebesar 60%. Tanpa adanya penegakan yang kuat, hukum akan selalu rentan kalah oleh keegoisan negara-negara. Sintesis akhir. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita, pertama, hukum internasional tidak benar-benar mandul secara total. Ia tetap efektif dan berjalan sangat baik dalam isu-isu fungsional sehari-hari sebagai hukum, seperti halnya hukum laut, hukum diplomatik, atau perdagangan internasional. Namun, efektivitasnya sangat terbatas dalam isu keamanan dan geopolitik berisiko tinggi. Kedua, pendekatan Hobbesian memberikan pengingat penting bagi kita bahwa hukum selalu membutuhkan topangan kekuasaan kolektif agar tidak menjadi teks mati. Harus ada pemaksanya. Tidak bisa hukum itu berdiri tanpa ada kekuatan yang bisa memaksakan hukum itu. Oleh karena itu, agenda kita ke depan adalah melakukan upaya kolektif global untuk menyeimbangkan hegemoni melalui penguatan lembaga-lembaga internasional yang lebih demokratis. Berikut ini kami sampaikan daftar pustaka yang kami pakai, yaitu dari New Approaches to International Law dari Benito dan Kennedy, materi kuliah hukum internasional dari Bapak Muhammad Rizal, serta The Function of Public International dari Vos GA. Terima kasih atas perhatian Anda.